Salah satu maksiat kepada Allah su'ul adab. Bahasa kitanya apa? Ngelunjak sama Allah. Salah satu sikap ngelunjak sama Allah itu berdoa tapi isinya melaknat atau keburukan. Itu sengelunjak-ngelunjaknya hamba. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Atau masuk ke dalam poin doanya isinya keburukan. Nah, ini jangan latah Bapak Ibu. Salah satu maksiat kepada Allah su'ul adab. Bahasa kitanya apa? Ngelunjak sama Allah. Salah satu sikap ngelunjak sama Allah itu berdoa tapi isinya melaknat atau keburukan. Itu sengelunjak-ngelunjaknya hamba. Dia tahu Allah pasti kabulkan doa, tapi dia minta yang buruk-buruk. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Manusia itu payah bener kata Allah. Bahasa kitanya ya Pak. Mereka minta yang buruk-buruk, minta yang jelek-jelek, melaknat, mencaci, minta dinoakan azab. Latah betul ngomongnya. Sebagaimana mudahnya mereka minta kepada kebaikan. Wa kanal insanu ajula. Payah manusia ini. Mereka cenderung tergesa-gesa karena emosi. Kan pernah ya Pak, ngedengar orang berdoa melaknat, ya Allah datangkanlah azab. Enggak boleh yang kayak gitu tuh. Berdoa yang sedemikian rupa tidak boleh. Nabi saja pernah saking pegel ya Pak, karena ditipu. 4 kampung nipu Nabi, ecak-ecak masuk Islam. Lalu mereka minta diajarkan Al-Quran. Ya senang Nabi diutus penghafal Quran, enggak bawa pedang. Sampai di Bir Maunah ternyata jebakan. Semua sahabat dibantai, wafat semua. Ya pasti kalah karena enggak bawa senjata. Al-Quran diinjak-injak oleh orang-orang kafir itu, diinjak-injak. Kemudian para sahabatnya mereka aniaya dan wafat semua. Nabi kesal bukan main. Kemudian Nabi berdoa dengan melaknat. Allahumma al'an Ri'lin, Allahumma al'an Dakwan, Allahumma al'an Lihyan, Allahumma al'an Usayyah. Nah, karena Nabi ini sedang kesal, Allah biarkan dulu berdoa sementara waktu. Allah biarkan selama 30 hari. Setelah 30 hari turun firman Allah Ta'ala, negor, enggak boleh doa yang isinya melaknat. Ya Allah, laknatlah suku Ri'lan, suku Dakwan, suku Lihyan, suku Usayyah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu Muhammad. Au yatuba 'alaihim, ataukah taubat mereka diterima, itu hakku kata Allah, dengan aku kasih hidayah mereka. Au yu'adzibahum, aku ingin mengadab mereka, itu hakku, bukan urusan kamu. Karena memang mereka melampaui batas. Tuh Pak, Nabi aja ditegur. Walaupun pantas aja lah Nabi mendoakan azab. Wong nipu 4 kampung itu, sudah nipu, membantai sahabat, Al-Quran dinistakan, diinjak-injak. Maka Nabi berdoa begitu. Apa kata Allah? Berhenti Muhammad, kamu nggak boleh berdoa begitu.
Mau memberi mereka hidayah itu hakku, mau mengadab mereka hakku juga. Apa kata Nabi? Kalau aku boleh memilih ya Allah, jangan engkau adab mereka, tapi beri mereka hidayah. Keren ini Pak. Bukan adab yang didahulukan, tapi hidayah. Tapi pernah Nabi ditegur langsung. Peristiwa perang Uhud. Di perang Uhud itu gigi Nabi patah, retak gigi Nabi. Mana kita kalah perang lagi Pak ya. Jadi Nabi cuman ngucap begini, nggak selamat, celaka yang orang-orang yang membuat gigi nabinya retak atau gigi kekasih Allah retak. Langsung ditegur oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Enggak boleh, ada teguran. Apalagi kita ini nabi, bukan doa udah gaya-gayaan, melaknat, mencaci. Kadang-kadang yang saya prihatin itu keluar dari orang yang berjubah ulama. Makanya saya sering sampaikan, jangan mudah tertipu zaman sekarang Bapak Ibu. Karena ulama itu langka zaman sekarang ini. Yang namanya ulama itu pewaris para nabi. Annal ulama'a warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Kalau akhlaknya nggak nyontoh nabi, dia bukan ulama. Karena dikatakan ulama itu ya dia nyontoh nabi. Berat bebannya. Belum dari kualifikasi ilmu pengetahuan. Saya malah jujur-jujur saja. Ulama itu langka benar kalau ikut kualifikasi. Satu, menguasai akidah Islamiyah, ilmu akidah Islamiyah. Dua, menguasai Al-Quran dan ulumul Quran sampai ke tafsirnya. Itu ulama itu Pak. Dua, menguasai hadis dan ulumul hadis. Empat, fikih dan usul fikih. Lima, lughatul arabiyah, bahasa Arab, nahu, sorob, mantik, balaghah. Waduh, udah tangeh betul. 6, sirah nabawiyah. Kalau pakai kriteria ini bisa dihitung jari orang yang bisa disebut ulama di Indonesia ini. Terus yang banyak berjubah bersorban itu siapa Ustaz? Yang banyak berjubah bersorban itu penceramah. Nah, termasuk saya ini Pak, penceramah. Saya nggak berani ngaku ulama Pak. Begitu saya salah ngomong, saya masih kadang salah ngucap dalil itu, salah nginget sayanya. Nggak mau saya gumedek, begaya diulamakan, nggak mau. Karena Nabi sudah sampaikan, wasayati zamanun, akan datang suatu zaman di akhir zaman ini, qalilun fuqaha'uhu wa katsirun khutaba'uhu. Sedikit sekali ulamanya. Tuh, Nabi yang sampaikan, sedikit sekali ulamanya, terlalu banyak tukang ceramah. Sekarang ini zaman-zaman tukang ceramah. Makanya Bapak Ibu jangan ketipu. Mentang-mentang berjubah agama, pakai udeng-udeng, mungkin janggutnya sampai udel, saking panjangnya, dia ulama, belum tentu. Apalagi kalau ngasih contoh nggak bener Pak. Ceramah isinya nyaci maki, nantang-nantang, bukan ulama. Dakwah Nabi tidak sedemikian rupa. Jadi saya balik lagi bahwasanya doa itu pasti dikabulkan. Selama satu, malam yad'u bi'itmin. Selama dia berdoa bukan untuk permusuhan, bukan untuk perbuatan dosa maksud saya. Kemudian yang berikutnya, au qati'atur rahim, atau doanya bukan untuk memutuskan tali silaturahim. Selama doanya bukan untuk permusuhan. Doa itu yang baik-baik, minta disatukan, lembutkan hati. Jadi Allahumma alif baina qulubil mu'minin, kan bagus doanya. Ya Allah, satukanlah hati-hati orang beriman. Kan begitu doa bagus. Karena ujian paling berat umat akhir zaman ini, wa idza waqa'a 'alaihimus saif lam yurfa ila yaumil qiyamah. Apabila umatku sudah menghunus pedangnya, kata Nabi. Apabila umatku sudah mencabut senjatanya, saling berperang antar sesama mereka, tidak akan pernah terhenti sampai datangnya kiamat nanti. Paling serem itu Pak. Peristiwa yang paling ditakuti Nabi adalah ketika umatnya saling membinasakan. Itu yang paling ditakuti. Jadi bencana terbesar umat ini bukan corona, itu mah biasa lah Pak. Bukan pula gunung meletus, itu musibah. Yang meninggal ya mati syahid karena musibah itu.
tsunami sebagainya, tapi bencana yang paling ditakuti Nabi itu ketika umatnya saling membinasakan. Makanya doalah agar umat Islam ini jangan putus silaturahim, jangan bermusuhan, tapi doakan agar Allah menyatukan hati-hati mereka. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, wa ma lam yasta'jil, selama doanya enggak terburu-buru, kata Nabi. Sahabat bertanya, mal isti'jal, terburu-buru itu apa ya Rasul? Nabi bersabda, terburu-buru itu begini, seorang hamba mengatakan, qad da'autu, aku ini sudah doa lagi, tapi kok enggak dikabul-kabulkan? Sampai dia berhenti berdoa. Nah itu kata Nabi, itu namanya doa terburu-buru. Karena dia berhenti berdoa, Allah juga enggak jadi mengabulkannya. Nah, mengapa kita tidak boleh berhenti berdoa? Karena semua doa dikabulkan. Nah, di sini kita masuk ke hadis berikutnya, Pak. Semua doa ya dikabulkan. Ma 'alal ardi muslimun yad'allahu ta'ala bid'awatin. Tidak ada satu pun hamba Allah yang berdoa di muka bumi ini. Tak ulang lagi, tidak ada satu pun hamba Allah yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti illa atahullahu iyyaha, kecuali pasti akan Allah kasih apa yang dia minta. Tuh Pak, ini kan jaminan tuh. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kata Allah, niscaya pasti akan aku kabulkan. Tidak ada satupun hamba yang berdoa di muka bumi ini kecuali pasti aku kabulkan kata Allah. Luar biasa. Tapi gimana dengan yang belum dikabulkan? Kalimatnya begini Pak, au sarafa anhu minasu'i mitlaha, atau sementara Allah diganti dia diselamatkan dari musibah keburukan yang setara dengan nilai doanya itu. Contohnya begini, berdoa siang malam kepada Allah, minta dikasih rezeki agar bisa beli mobil. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan doa nggak kabul-kabul Pak, dikasih mobil itu. Kata Pak Ustadz, dikabulkan doa ini kalau minta, tapi nggak kabul juga. Muncul kejadian, ketumbur truk, motornya remek, tapi motornya doang Pak, dianya mental, lecet aja enggak. Nah, ini kan contoh, diselamatkan dia dari musibah keburukan yang setara dengan doa yang dia minta itu. Jadi makanya minta terus kebaikan. Makin banyak kita minta kebaikan, belum dikabulkan doa permintaannya, maka yang kedua, Allah selamatkan kita dari keburukan. Sama aja kan? Betapa banyak orang banyak harta tapi penyakitan Pak, nggak enak juga kan? Hidup dengan keburukan. Baik, kemudian yang berikutnya, atau yang ketiga, au yadakhiru lahu minal ajri mitlaha, atau yang ketiga, Allah kasih dia penundaan sampai di akhirat nanti, yang Allah balas doanya tersebut di akhirat sebagai pahala yang setara dengan permintaan dia. Makanya orang yang berdoa itu sama saja menabung pahala tanpa beramal. Doa aja banyak-banyak Pak, panjangin doa, asal doa yang banyak itu jangan pas jadi imam. Kalau pas jadi imam pegal makmum. Kalau pas jadi imam doa bersama, tadinya begini makmum itu ngangkat doa, amin amin, terus turun Pak, amin amin, amin amin, sampai di paha tangannya Pak. Begitu imam membaca bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, makmum nyaut semua Pak, tanda udah nggak sabar, ngapa nggak dari tadi selesai doanya ini. Tapi kalau doa sendiri silahkan banyak-banyak, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa pasti dikabulkan. Pertama, Allah kasih sesuai dengan permintaan. Yang kedua, Allah selamatkan dia dari keburukan yang setara dengan permintaannya. Atau yang ketiga, Allah akhirkan di akhirat nanti, dan Allah ganti di akhirat dengan nilai yang sama dengan apa yang dia minta. Itulah keajaiban berdoa. Nah, muncul masalah, pertanyaan, bukan masalah ya. Kalau masalah dalam bahasa Arab pertanyaan gitu. Masalah dalam bahasa kita masalah, problem Pak.
Ini muncul pertanyaan, Ustadz, kalau kita kadang-kadang merasa nggak yakin dengan doa kita sendiri, boleh nggak minta didoakan orang lain? Jawabannya boleh, Pak. Karena doa orang soleh itu makbul. Misalnya murid minta doa sama guru, boleh. Guru, tolong doakan saya. Pak Yai, tolong doakan saya. Ustadz Hamam, tolong doakan saya. Apalagi Ustadz Hamam habis ngimami sholat subuh. Karena doa habis ngimami sholat subuh, itu kan doanya makbul. Habis ngimami sholat, minta didoakan. Kadang-kadang begitu. Makanya kita tuh kalau sering doa bersama, yasin dan tahlilan itu ya Pak. Ngapa sih kita sering doa bersama? Karena begini, la yajtami'u mal'un fayad'u ba'duhum yu'minu ba'duhum illa istajaba Allahu du'aahum. Tidaklah berkumpul orang-orang mukmin, orang muslim. Ada yang berdoa di antara mereka mengaminkan sebagian yang lain, kecuali pasti Allah kabulkan doa mereka. Mengapa doa bersama itu lebih dekat dikabulkan daripada doa sendiri? Walaupun doa sendiri juga bagus kan? Karena kita nggak tahu Pak, dari lisan yang mana doa dikabulkan Allah. Ustadz mah belum tentu Pak. Siapa tahu ustadznya belum makbul doanya. Kalau berdoa sambil ngarepin angpau, kira-kira berapalah angpaunya nanti. Ada rasa kurang ikhlas, belum kabul. Tapi ada yang mungkin kabul doanya Pak. Karena sebelum berangkat tahlilan, dia masuk toilet WC. Begitu masuk toilet, ada bongkahan emas. Ya kalau emas betulan tinggal bawa pulang lah, nemu namanya. Masalahnya emas manusia ini bahaya juga ya. Nah dia nggak ngedumel, dia tidak marah, dia ikhlas, disiram bekas emas itu. Dan tidak suuzon, tidak nebak-nebak. Tadi yang terakhir kuras siapa ya? Kayaknya Ustadz Hamam nih misal. Nggak usah nebak-nebak, siram saja dengan ikhlas. Itu kalau doa makbul doanya Pak. Itu kalau doa makbul itu. Timingnya pas banget itu. Orangnya habis membuang duri di jalan ya Bu, makbul itu. Jadi kita nggak tahu mana lisan yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus muncul pertanyaan lagi, Ustadz, boleh nggak doa itu bertawasul dengan orang solih? Boleh. Doa bertawasul itu hukumnya sunnah. Doa bertawasul itu hukumnya sunnah. Dan bertawasul dengan manusia itu juga sunnah. Tapi manusia yang soleh ya Pak. Jangan bertawasul sama saya, nggak ada jaminan saya ini. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawasul dengan Ustadz Suparman Abdul Karim. Jangan Pak. Walaupun saya pakai baju gamis jubah panjang ini Pak, belum tentu soleh. Makanya ulama zaman sekarang lebih memilih tawasul itu sama orang mati. Karena ngapa? Kalau orang mati sudah ketahuan akhirnya. Ulama yang sudah wafat meninggal dunia, karena mereka sudah ketahuan akhirnya. Saya bacakan beberapa keterangan. Jadi dulu Umar berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina fatasqina. Ya Allah, sesungguhnya kami pernah bertawasul dengan nabimu untuk minta hujan, lalu engkau turunkan hujan kepada kami. Wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina fasqina. Lalu ya Allah, sekarang kami bertawasul dengan kemuliaan paman Nabi kami Abbas bin Abdul Muthalib, tolong turunkan hujan. Maka fayusqaun, turunlah hujan. Jadi boleh berdoa itu Pak, dengan bertawasul. Bertawasul itu bukan minta sama yang mati, bukan, nyebut kemuliaannya. Ya Allah, kami bertawasul dengan kemuliaan Pak Haji Ibnu Hibban, dengan amal solehnya yang khidmat ngurusin taklim subuh misalnya Pak. Bisa tawasul itu. Cuman kita ini kadang-kadang kalau sama yang masih hidup takut endingnya nggak bagus. Makanya cari ulama yang memang sudah terbukti kesolehannya. Makanya diambillah ulama-ulama yang sudah wafat, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik, boleh bertawasul sedemikian rupa. Bukan minta sama orang mati, bukan. Yang nggak boleh itu Mbah. Bahkan sudah lama mati. Saya ini melarat betul cucu Mbah nih. Tolong si Mbah kasih rezeki yang banyak. Itu syirik namanya Pak. Minta kepada selain Allah. Tapi kalau bertawasul dengan orang soleh malah bagus. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 954.
Terus begini, Nabi pernah bertawasul dengan nabi-nabi yang sudah wafat meninggal dunia. Nabi pernah itu. Nabi berdoa, Allahul ladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut. Ighfir li ummati. Ighfir li ummi, bukan li ummati maksud saya. Ighfir li ummi. Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Allah itu hidup, hayyul la yamut, hidup dan tidak pernah mati. Ighfir li ummi, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Ampuni dosa ibuku. Siapa? Fatimah binti Asad. Fatimah binti Asad itu adalah istrinya Abu Thalib. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, Nabi itu kalau manggil pamannya Abi, manggil Abu Thalib itu Pak. Manggil istrinya Fatimah binti Asad Umi, manggilnya. Bukan bibi, bukan paman, karena mereka lah yang ngasuh Nabi setelah kakeknya wafat meninggal dunia. Maka taunya orang Arab, apalagi yang badoy-badoy, yang awam-awam, orang tua Nabi bukan Abdullah, bapak Nabi Abu Thalib, ibunya Fatimah binti Asad, bukan Aminah. Taunya orang badoy. Makanya si badoy datang, ya Rasulullah, aina abi, wahai Rasulullah, di mana bapakku? Kata Nabi, finnar, bapakmu masuk neraka. Karena bapaknya belum sempat taslim Pak, sudah meninggal dunia. Bapakmu di neraka. Orang Baduy ini ngambek lah diomongin bapaknya masuk neraka tuh. Balik badan dia Pak, mau keluar pintu. Nabi manggil, sini dulu kata Nabi. Jangan marah. Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya bapakku, bapakmu sama masuk neraka. Baru nyengir si Baduy. Kata si Baduy, kalau begitu gegoh gawah ya Rasul. Ini Baduynya orang Lampung kayaknya Pak. Sama ya Rasul. Jadi mulai dia tenang Pak, keluar. Nah, orang secara tekstual mengartikan hadis ini, orang tua Nabi masuk neraka. Ini kerjaan orang-orang Wahabi Pak. Makanya hati-hati, jangan belajar ke Wahabi. Wahabi itu ilmunya nggak bersana. Dia tidak mengakui ulama. Wahabi-Wahabi inilah yang banyak ngerecokin di negara-negara Islam itu, yang bikin perang saudara. Jangan belajar agama dengan mereka. Coba di media sosial itu saya lihat, mereka terang-terangan mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Na'udzubillah. Itu nggak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, Wahabi bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka menuduh orang tua Nabi masuk neraka. Padahal yang dimaksud Nabi itu inna abi, sesungguhnya bapakku, itu Abu Thalib maksudnya. Bukan Abdullah, bukan Aminah, bukan Abdul Muthalib. Oh, Nabi aja diangkat Rasul umur 40 tahun. Bapaknya meninggal Nabi masih dalam kandungan. Ibunya meninggal Nabi masih umur 6 tahun. Sang kakek meninggal Nabi masih berumur 8 tahun. Gimana mereka mau taslimnya? Nah, sedangkan Abu Thalib tidak mau taslim. Karena tipu Nabi sudah diangkat menjadi Rasul. Ini hati-hati betul Pak. Orang kalau beragama tanpa sanad, tidak ngikut kepada para imam, langsung Quran dan Sunnah, itu jadinya. Nah, harus diwaspadai akidah-akidah yang semacam ini. Saya balik lagi. Nabi mendoakan bibinya, tapi menyebut li ummi, ibuku Fatimah binti Asad. Karena Fatimah binti Asad masuk Islam, lakinya yang enggak. Kemudian yang berikutnya, wa wasi' 'alaiha madkhalaha, longgarkan kuburannya ini ya Allah, bihaqqin nabika wal anbiya'i min qabli, dengan wasilah kebenaran nabimu dan nabi-nabi sebelum aku. Kan sudah meninggal semua, Nabi Isa, Nabi Musa, dan nabi-nabi yang lain. Nabi berwasilah atas nabi-nabi yang sudah wafat meninggal dunia. Maka ulama berkesimpulan, berwasilah dengan orang mati, bertawasul dengan orang mati itu sunnah. Yang penting itu orang solih. Jadi begitu. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Alamatu syaqawati arba'ah." Tanda-tanda celaka itu ada 4 perkara. Apa saja itu? Yakni yang pertama, nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi mahfuzah. Melupakan dosa-dosanya di masa lalu, atau melupakan dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Wahia indallahi mahfuzah, padahal dosa-dosa tersebut disimpan di sisi Allah, didokumentasikan. Dan dosa yang tidak diampuni pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang yang celaka adalah orang yang begitu mudahnya melupakan dosa-dosanya. Jadi kalau kita tidak ingin celaka, maka kita mesti mengingat dosa-dosa kita dengan cara perbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah pasti mengampuni dosa-dosa orang yang mau bertaubat kepadanya. Ciri celaka yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aqbilat amruddat. Biasa menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dikerjakannya di masa lampau. Wala yadri, padahal dia tidak tahu. Aqbilat amruddat, apakah kebaikan yang pernah dikerjakannya itu diterima oleh Allah, atau justru sebaliknya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu menggembar-gemborkan jasa-jasa kita atau kebajikan yang pernah kita kerjakan. Sebaiknya apabila kita melupakannya dan kita fokus dengan kebajikan yang berikutnya, maka tanpa terasa kita memiliki kebajikan tanpa batas pahalanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan Allah tidak akan pernah menzalimi atas kebajikan yang pernah kita kerjakan. Selanjutnya, ciri yang ketiga, wa nazarahu ila man fawqahu fid dunya. Ciri orang yang celaka itu selalu mendongak ke atas dalam urusan dunia. Selalu alhaakumut takatsur, bermegah-megahan, bermewah-mewahan, kompetisi dalam urusan dunia. Dunia ini kalau kita mendongak ke atas, maka selamanya kita tidak akan pernah puas. Kita kaya hari ini, banyak yang lebih kaya dari kita. Kita punya jabatan saat ini, banyak yang jabatannya lebih daripada kita. Makanya alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan, bermewah-mewahan, berkompetisi akan dunia telah melalaikan kalian semua sampai kalian semua dijejalkan ke dalam kubur. Dan ciri yang keempat orang yang celaka itu, wa nadharahu ila man dunahu fiddin, selalu melihat ke bawah dalam urusan agama. Perkara agama disepelekan, perkara ilmu agama diabaikan. Dia berburu akan dunia tapi abai dengan urusan agamanya.